Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di akun YouTube Jakfi Nusantara Official. Dalam video kali ini bersama saya Windari dari Jakfi Teheran. Masih seputar filsafat, namun kali ini secara lebih spesifik kaitannya filsafat dengan mahasiswa. Dalam durasi kurang lebih 10 menit ke depan, saya akan coba merefleksikan sebagai mahasiswa perlunya akan filsafat. Mahasiswa yang secara umum dipredikatkan sebagai agent of change atau agen perubahan yang juga identik dengan kaum muda, kaum terdidik, ataupun kaum intelektual, juga erat kaitannya dengan gerakan mahasiswa, aksi mahasiswa, dan juga generasi penerus bangsa. Kita bertanya, bagaimana mahasiswa dikatakan sebagai agen perubahan? Apakah setiap mahasiswa mampu menjadi agen perubahan bangsa? Sehingga dengan pasti harapan atau cita-cita yang dilekatkan kepada mahasiswa dapat terrealisasikan. Sementara di sisi lain, terdapat cakupan yang luas ketika kita berusaha memahami ataupun menanggapi berbagai isu-isu persoalan dan juga memerlukan penyelesaian di tengah masyarakat. Sehingga penting kiranya kita membahas tema mengapa mahasiswa perlu berfilsafat. Filsafat yang dimaksud di sini tentu bukan filsafat dengan istilah-istilah rumit ataupun yang sifatnya teoritis sebagaimana yang dipelajari di kampus. Namun, bagaimana kita bisa menempatkan filsafat dalam model yang lebih dinamis yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Sebagaimana tujuan dari pengetahuan itu sendiri, yakni demi kehidupan. Khususnya mahasiswa, di mana kita sebagai kaum terdidik yang hidup dalam ruang lingkup intelektual dituntut untuk mampu membaca situasi yang luas. Bagaimana intelektual kita mampu menjawab persoalan secara mendasar dari persoalan yang ada. Sehingga dalam hal ini kita sebagai mahasiswa perlu beberapa terobosan yang harus dilakukan. Dari cita-cita yang dilekatkan kepada mahasiswa sebagai agen perubahan tadi, sehingga menuntut kita untuk memiliki pandangan yang luas terkait kepentingan masyarakat sosial ataupun persoalan lainnya. Mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi mestinya mampu melihat secara kritis, namun di sisi lain kita bertanya, apakah pengetahuan dengan berbagai bidang studi masing-masing yang bermacam-macam itu cukup dan mampu untuk menjadi modal kita untuk melihat persoalan secara luas dalam lingkup sosial. Sebagaimana yang kita lihat di kampus, tersedianya berbagai bidang studi seperti kedokteran, pertanian, perikanan, kelautan, pendidikan, ekonomi, hingga pada sosial dan juga filsafat yang mungkin bisa kita lihat seakan persoalan bangsa telah disediakan solusi ataupun juga tawaran dengan berbagai macam bidang studi yang secara mendetail yang disediakan oleh kampus. Disinilah kita kiranya memerlukan kacamata atau cara pandang yang lebih sistematis, terbuka dan juga kritis. Disinilah kita perlu membangun paradigma yang mampu menggerakkan kita, yang mampu memahami secara mendasar persoalan di tengah masyarakat, di tengah isu yang beragam, sehingga mampu mempengaruhi sikap dan tingkah laku kita untuk mentransformasikan pengetahuan. Dan kiranya disinilah perlu dihadirkannya filsafat untuk mahasiswa sehingga
berdampak pada suatu sikap dan perubahan sosial yang mencerdaskan masyarakat tentunya, sehingga ilmu yang ada tidak hanya bersifat elitis yang hanya ditempatkan pada istilah-istilah rumit yang hanya dipenjara pada ruang kelas dan juga kampus. Karena apa? Begitu banyak fakta yang terjadi di masyarakat yang perlu dihadapi oleh mahasiswa, dan juga bukan sekedar menunjukkan kecerdasan dengan mengkritik isu-isu dengan tanpa adanya data yang akurat, dan juga bukan sebatas pada kita untuk segera turun dan juga turun ke lapangan dengan demonstrasi misalnya, dengan berbagai isu-isu praktis seperti kenaikan BBM, kenaikan harga sembako, mahalnya harga pendidikan, dan juga kebijakan hukum yang diambil oleh pemerintah. Tapi lebih dari itu, mahasiswa diharap lebih kreatif dan lebih luas dalam memahami persoalan, dan juga di tengah isu yang ada, kiranya perlu mahasiswa untuk memikirkan lebih serius dan juga matang, sehingga generasi muda intelektual yang sekaligus menjadi generasi penerus bangsa. Dari sini masyarakat mampu melihat arah suatu bangsa dari bagaimana mahasiswanya. Kita juga dapat melihat sisi sejarah di mana sejarah suatu bangsa tidak bisa dilepaskan dari pengaruh ataupun kontribusi mahasiswa. Kita juga dapat melihat sisi sejarah di mana sejarah suatu bangsa tidak bisa dilepaskan dari pengaruh atau kontribusi mahasiswanya. Dalam sejarah Indonesia, kita bisa lihat dalam tragedi Soekarno misalnya, ketika ribuan mahasiswa mendesak Presiden Soekarno untuk mundur dari jabatannya, yang terjadi pada tahun 1965. Hal yang serupa juga terjadi pada tahun 1998 ketika ratusan ribu mahasiswa mendesak Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya sebagai presiden, yang kemudian dikenal dengan tragedi Trisakti. Demonstrasi mahasiswa juga mahasiswa dan masyarakat yang terjadi di beberapa kota pada tahun lalu, September 2019, di mana menuntut untuk membatalkan revisi Undang-Undang KPK dan menunda pengesahan RKUHP yang dinilai mencederai demokrasi. Di sini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kontribusi yang besar dalam pembangunan dan gerak bangsa, bahwa dalam menempuh pendidikan hingga sampai pada perguruan tinggi bukan hanya demi kepentingan pribadi saja, dan tidak juga ada tempat lain untuk mentransformasikan ilmu kecuali pada masyarakat, di mana kepedulian yang didasari oleh kemurnian intelektual, bukan kepentingan kelompok ataupun kepentingan politik licik lainnya. Sehingga dalam hal ini mahasiswa tidak jarang berpihak pada suara nurani masyarakat. Sebagaimana tujuan dari dasar negara kita untuk sampai pada keadilan dan juga kesejahteraan masyarakat, mestinya mahasiswa mempunyai persiapan aktivitas dan juga rutinitas yang mengarah pada tindakan konkret pada masyarakat. Bukan hanya semangat ketika menjadi mahasiswa baru yang yakin akan melakukan suatu perubahan saat menyanyikan lagu perjuangan mahasiswa dan juga sumpah mahasiswa, yang kemudian tidak jarang dari mahasiswa semangat itu luntur seiring berjalannya waktu dan berubahnya kondisi dan situasi mahasiswa tersebut. Mahasiswa mestinya memandang intelektual
dan masyarakat sebagai suatu yang tidak terpisahkan. Sehingga mahasiswa dalam hal ini memiliki peran penting sebagai kontrol sosial. Sehingga ketika mahasiswa menyuarakan keadilan dan juga menyuarakan nurani masyarakat, tidak berhenti hanya ketika menjadi mahasiswa saja, tapi apa yang harusnya kita pegang teguh untuk berperan sebagai penerus bangsa. Sebab kampus bukanlah industri tenaga kerja yang tidak jarang dipahami ketika kita akan masuk ke kampus atau memilih bidang studi. Kita membaca bagaimana kita memilih bidang studi sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini misalnya. Sehingga pengetahuan bernilai sangat sempit yang mengikuti dominasi atau pengaruh kapitalisme. Sehingga perlu dalam hal ini diperlukan idealisme yang kuat dari mahasiswa untuk terus berpihak dan memperjuangkan semangat menyuarakan keadilan dan melakukan tindakan yang lebih real. Sehingga dengan kerangka dan pemahaman yang kritis, mestinya mahasiswa setelah lulus mampu mempertahankan idealismenya. Bagaimana kita bisa membayangkan generasi muda yang terdidik idealismenya untuk membangun bangsa runtuh ketika hanya dihadapkan dengan kursi kantoran ataupun jabatan pemerintahan, sehingga ia hanya berpindah dari gedung megah kampus berpindah ke gedung pemerintahan. Bagaimana kita bisa melihat kepedulian terhadap masyarakat yang bukan karena idealisme intelektual yang berpihak pada nurani masyarakat, melainkan kepedulian karena kursi kekuasaan ataupun kepedulian karena kepentingan tertentu. Sementara kita pahami kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Adanya kebutuhan mahasiswa untuk bisa mencapai cita-cita bersama sebagai agen perubahan, mewujudkan keadilan dan juga perubahan bangsa yang lebih baik, sehingga filsafat menjadi relevan. Bagaimana kita membaca realitas secara kritis dan juga memiliki paradigma yang independen dalam membaca realitas sosial. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Jakfi Nusantara. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.